Peran ibu tuh penting banget karena satu, untuk mengembangkan anak dan membentuk sosok anak menjadi lebih baik, membentuk sosok anak menjadi apa yang kita inginkan gitu ya, itu biasanya terbentuk dari ibu. Karena apa? Karena ibu tuh paling deket gitu. Ibu tuh paling deket yang mengajarkan, yang menguruskan tiap hari. Dibanding peran sebagai seorang bapak ya gitu. Jadi ibu penting banget, makanya seorang ibu tuh harus luas banget wawasannya, harus pintar karena ilmunya itu pasti akan diturunkan ke anaknya, begitu. Bagi saya pribadi, peran ibu sangat penting banget dalam kehidupan saya gitu selama ini. Dari saya lahir sampai sekarang, salah satu motivasi saya dalam hidup ya ibu gitu. Motivasi saya bekerja, motivasi saya berusaha sebelum saya menikah, yang jadi acuan buat saya terus termotivasi adalah seorang ibu. Itu sangat pentingnya seorang ibu bagi saya gitu. Peran ibu atau mama itu tentu penting untuk saya, dan pastinya semua anak ya menganggap peran seorang ibu itu penting. Bagaimana kita dididik pertama kali juga kan oleh ibu kita, bagaimana yang namanya kasih sayang seorang ibu itu tidak lekang oleh batasan apapun gitu ya. Bahkan sampai dengan saya sekarang sudah menjadi seorang ibu pun, ibu saya itu masih tetap concern dan kita berdua sama-sama saling mendoakan gitu ya. Jadi sosok seorang ibu pasti sangat penting, sehingga setiap anak itu pasti mendapatkan dukungan tertinggi itu pasti dari sosok seorang ibu ya. Jadi kalau betul penting, bahkan buat saya mama itu adalah role model saya, baik di rumah tangga maupun di pekerjaan gitu. Penting banget karena ibu adalah tiruan terbaik pertama yang ada di rumah selain sosok ayah ya. Karena ibu pasti yang paling terdekat sih sama seorang anak, terutama saya. Ibu merupakan sosok inspiratif sekaligus menjadi panutan khususnya buat saya pribadi. Yang pasti penting banget pentingnya. Maksudnya mempengaruhi ke psikologis kita, ke karakter kita, ke keseharian kita, takdir kita, penting banget. Seberapa penting peran ibu buat saya? Ibu adalah yang mencetak karakter seorang anak, ibu juga yang mostly menghabiskan waktunya dengan anak-anaknya. Jadi kalau ukuran persentase ya, ibu itu 80% penting buat anak. Mungkin momen pas pernikahan ya, didampingi, masih alhamdulillah pas nikah masih didampingi ibu gitu. Sungkeman sama ibu, sama mama, kalau saya bilangnya mama. Jadi sungkeman itu masih ada kesempatan lah untuk sungkeman sama ibu, dan itu jadi momen yang paling menyenangkan karena di satu lain saya dapat seorang bidadari yang akan menemani saya selama hidup ini. Kemudian saya juga masih bisa didampingi sama bidadari yang melahirkan saya gitu, insyaallah. Ya, momen yang paling ingat tentu sangat banyak momen manis ya bersama mama, tapi momen yang paling diingat itu adalah momen-momen yang mungkin disebut quality time ya, saat kita bisa deep talk bareng-bareng gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun kita masih suka melakukan deep talk. Jadi kita saling bertukar cerita, kemudian kita saling mengambil hikmah dari pelajaran kehidupan ini gitu ya. Kemudian saling berbagi mimpi, minta didoakan dan sebagainya. Jadi deep talk itu momen-momen yang tidak terlupakan, baik dari deep talk masa kecil dulu sampai dengan saat ini. Sama ibu belajar. Soalnya kenapa momen yang sangat aku save banget itu saat belajar, karena emang karakter ibu aku itu agak keras kalau lagi ngedidik anak. Jadi benar-benar lagi belajar itu pasti aku save banget gitu. Gimana cara ngedidiknya, kerasnya.
Jadi emang momen yang paling aku inget ya saat dididik sama mama, sama ibu. Momennya paling waktu masih kecil ketika saya belum bisa apa-apa, beliau selalu sabar mengajarkan khususnya kepada anaknya, mengajarkan kebaikan sekaligus pokoknya nggak bisa kegambarin pokoknya saking besarnya jasa dia sehingga ibu tuh pokoknya segalanya. Banyak banget sih, karena ibu tuh adalah sosok yang terdekat banget dengan saya. Momen tiap hari, momen tiap malam, momen bercerita, momen mendengarkan ceritanya dari dulu gitu ya, dari zaman-zaman beliau, beliau lahir kan 42 ya, 1942. Jadi banyak momen lah, momen kebersamaannya tuh lebih banyak, tapi biasanya di malam hari pas setiap mau tidur mau apa pasti ceritanya banyak hal, dan itu terekam banget di ingatan saya. Seru. Jadi bagi saya adalah seorang ibu bukan hanya seorang ibu, tapi beliau adalah seorang teman, seorang sahabat, karena beliau banyak curhat sama saya, karena beliau juga banyak memberikan pengalaman sama saya, pendidikan sama saya, dan begitupun saya tidak menganggap beliau sosok seorang ibu, tapi lebih dari itu. Setiap momen pasti berkesan. Apapun hal yang dilakukan sama seorang ibu, terutama mama saya, sampai di usia saya yang sekarang sudah menikah pun, peran ibu tuh di rumah masih sangat kental sekali. Masih ada momen yang selalu ibu saya menyuapkan saya bahkan sampai detik ini. Terus kemudian momen ketika ibu saya full service memberikan pelayanan terbaik untuk anaknya ketika sedang sakit. Itu sih momen yang kayaknya nggak akan bisa diganti oleh siapapun. Momen yang paling saya ingat bersama ibu saya adalah dimana ketika ibu saya dengan sabar tentunya menghadapi karakter anaknya, karena kita waktu di masa kecil atau masa ketika sebelum dewasa begitu, banyak hal-hal yang mungkin menyakiti hati ibu begitu ya, dan responnya tidak dengan marah tapi dengan sabar. Tentu ada banyak ya, ada banyak sekali. Ibu saya itu orangnya sangat senang membantu orang lain. Tapi yang saat ini saya rasakan di dunia pekerjaan, mama itu adalah role model saya, karena dulu saya masih kecil itu karena rumahnya jauh, jadi kalau pulang sekolah itu ke kantor gitu. Nah, mama saya itu sosok yang berani mengatakan kebenaran ya, meskipun itu sama atasan atau sama perusahaan atau sama timnya, tapi penuh dedikasi dan kasih sayang gitu. Jadi sama timnya dipanggil teteh, sampai mama saya tuh kayak ikut juga dalam kehidupan pribadi timnya gitu ya. Jadi sampai sekarang itu ikatan mereka masih kuat gitu. Kemudian dulu mama itu termasuk salah satu yang pakai jilbab di era-era dulu gitu ya, sampai dipanggil sama perusahaan, karena kan dulu pakai jilbab itu nggak boleh gitu ya, di kantor itu nggak boleh gitu. Tapi mama saya memperjuangkan sampai kemudian memberikan inspirasi, akhirnya yang lain juga ikut berjilbab gitu. Kemudian mama itu mengajarkan untuk berani menyuarakan pada saat kita merasa bahwa apa yang kita suarakan itu adalah kebenaran. Jadi tidak usah dipandang, tidak usah khawatir pandangan orang lain terhadap kita selama apa yang kita perjuangkan itu benar. Jadi dan mama itu sosok yang pekerja keras. Jadi mama itu bahkan lebih sering lembur dibandingkan dengan papa ya dulu pada saat bekerja, dan bagaimana mama itu mendedikasikan dirinya untuk pekerjaannya itu all out. Jadi ya saya melihat sosok mama seperti itu, sehingga pada saat saya bekerja pun mama jadi role model. Satu adalah cara dia untuk selalu mengajarkan tentang agama.
ibadah, cara kita berbuat baik kepada orang lain, terus juga untuk bisa mengatur emosi ketika kita berhadapan di lingkungan yang di luar rumah. Itu sih yang paling selalu nempel. Hal yang bisa saya pelajari dari ibu ya, sosok perjuangan. Qadarullah, ibu saya juga selain ibu rumah tangga, beliau bantu dalam hal ekonomi gitu. Jadi membantu untuk ngebantu ayah saya untuk dalam hal ekonomi seperti berdagang gitu. Bagaimana beliau ngurusin keempat anaknya, tapi juga beliau berjualan untuk mencari nafkah, untuk membantu, untuk menyekolahkan anak-anaknya gitu. Itu hal yang sampai saat ini menjadikan diri saya itu selalu ingin berjuang dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu gitu. Karena selalu kalau ingat mama saya berjualan dengan penuh juang, itu menjadi semangat tambah buat saya pribadi. Banyak hal. Tanpa seorang ibu, saya nggak mungkin bisa berdiri setegar ini. Tanpa seorang ibu, saya tidak mungkin bisa mandiri seperti ini. Jadi bagi saya ibu adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah pahlawan bagi saya, pahlawan wanita yang luar biasa. Contoh teladan buat saya. Apa yang bisa kita ambil dan pelajari dari seorang ibu? Ya, tentunya banyak sekali ya. Kita sebagai laki-laki, sebagai anak, sebagai manusia, tentu tidak ada apa-apanya ketika kita tidak memiliki ibu, begitu ya. Ketika kita dewasa, kita memiliki istri yang menjadi ibu dari anak-anak kita. Jadi fungsi dari ibu itu bukan hanya pengasuh atau ibu rumah tangga, tetapi sebagai pendidik, ya, sebagai pencetak karakter masa depan anak-anaknya, ya. Dan juga seorang ibu itu berkontribusi tentunya buat agama, buat negara, ya, yang lebih besarnya lagi buat dunia, untuk memberikan kedamaian, untuk memberikan kekuatan pada anak-anaknya yang besarnya nanti jadi presiden, jadi dokter, jadi ustadz dan lain sebagainya. Dari ibu kedisiplinannya, terus gerak cepatnya, rajinnya, karena emang maksudnya orang tua aku gitu ya, ibu itu emang bener-bener gak bisa diem gitu, jadi emang bener-bener sat gitu. Itu yang bisa aku tiru banget gitu, dan bener-bener disiplin gitu orangnya. Pelajaran yang paling berharga yaitu nasihat, ya. Kita sebagai anak pastilah harus menaati kedua orang tua, khususnya ibu. Senakal apapun, sebandel apapun, pastilah kita merasakan jasa-jasa ibu. Soalnya dalam agama pun disebutkan bahwa ibu adalah surga merupakan surga berada di telapak kaki ibu. Makanya kita harus patuh dan taat kepada ibu, kepada orang tua, khususnya untuk ibu. Yang terima kasih tentunya Mama, I love you so much. Terima kasih sudah menghadirkan kehidupan seorang Yuni gitu ya, membersamai seorang Yuni gitu. Terima kasih. Kemudian tentu maaf juga apabila selama ini sebagai anak masih ada yang kurang, tapi yang saya rasakan antara saya dan Mama itu adalah hubungan yang berada untuk tidak merasa ada yang perlu dimaafkan dalam kehidupan kita, karena segala yang kita lewati itu punya banyak hikmah ya, dan sangat berbahagia dengan hubungan antara saya dan ibu saya. Tentunya itu, dan semoga Mama sehat-sehat, selalu dipenuhi dengan kebaikan, keselamatan gitu ya, senantiasa Allah cintai dan sayangi. Rasulullah juga selalu mencintai dan menyayangi Mama juga gitu, dan
apa yang kemudian menjadi cita-cita mama, kita bisa kumpul lagi nggak cuma di dunia ini tapi nanti di surga nanti juga, insya Allah Allah ijabah, amin ya robbal alamin. Saya selalu berdoa untuk keselamatan, kebahagiaan, terutama ibu saya gitu. Jadi sampai saat ini saya belum bisa berbuat banyak, tapi mudah-mudahan Allah berikan saya kekuatan, Allah berikan saya rezeki untuk bisa minimal di dunia ini memberangkatkan orang tua saya haji gitu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waduh, ini mah auto mewek. Oke, aku ceritanya di depan ada orang tua aja ya? Enggak. Terima kasih Mama, di usia saya yang saat ini udah berapa ya? 29 tahun, menemani dari mungkin ketika masih di dalam perut sampai usia di segini itu peran Mama tuh masih sangat berharga gitu. Di samping saya udah punya kehidupan yang lain, maksudnya bersama suami, tapi peran bersama seorang mama sampai detik ini masih masih sangat dibutuhkan. Tetap panjang umur, sehat selalu, dan bahagia sama papa. Terima kasih. Gak pengen aku sampaikan, aduh nanti ini aku melo. Ya pasti makasih banyak udah mengandung, udah melahirkan, udah ngedidik, udah ngerawat sampai saat ini gitu. Maksudnya kan sekarang pun ibu masih harus aku repotin karena harus ngejagain anak aku di rumah. Dan yang pasti maaf banget karena sampai sekarang itu belum bisa bahagiain gitu, belum bisa ngebales semua jasanya gitu. Jadi benar-benar mohon maaf, banyak salah yang aku lakuin, yang mungkin ada perkataan aku yang nyinggung, ada sikap aku juga yang kasar ke ibu aku gitu. Jadi yang jelas aku minta maaf sebesar-besarnya, dan aku benar-benar berterima kasih untuk semua jasa-jasanya yang tidak bisa dibalas oleh apapun. Semoga Allah membalasnya dan semoga kelak berada di surganya Allah. Apa yang akan disampaikan sama, kalau saya manggilnya mama ya, apa yang akan disampaikan sama mama kalau saya ketemu atau ada di sini? Tentunya Mom, I'm proud because you are my mom gitu ya, karena engkaulah yang mengajarkan apa itu arti kehidupan, apa itu kekuatan, apa itu kesabaran gitu ya, apa itu kita, dan juga ibu saya yang paling mengajarkan bahwa seyogyanya kita sebagai laki-laki itu harus menghargai dan mencintai seorang wanita, apalagi ibu. Banyak sih sebenarnya yang mau disampaikan, tapi dengan keterbatasan dan keadaan saat ini yang sudah berbeda, saya sudah punya tanggungan, terkhusus anak, istri, dan keadaan pun menjadi berubah ketika saya sudah menjalankan kehidupan ini. Intinya saya tetap mendoakan kedua orang tua dan khususnya ibu agar sehat walafiat, dan insya Allah kita pengen berkumpul kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang terberat, kalau beliau masih ada, sepertinya pengen banget masih ada di pelukan beliau ya. Pas beliau nggak ada, sangat kehilangan sekali. Satu sayap patah, satu sayap lagi patah. Sekarang ibaratnya saya sendiri. Tapi beliau banyak memberikan hal yang banyak banget lah, hal positif buat saya yang banyak banget. Jadi saat ini kalau ada ibu, kalau ada mama,
saya akan peluk beliau bener-bener kalau bisa janganlah sampai ada perpisahan saat ini aja gitu. Tapi qadarullah Allah menginginkan lain. Satu hal, doa yang terbaik buat mama, semoga dilapangkan kuburnya dan diampuni dosa-dosanya, bahagia di akhirat sana, dan doa yang terbaik Al-Fatihah. Oh, ibu.